Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang menonton video ini selalu Allah berikan nikmat kesehatan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini, mari kita hadirkan niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pembelajaran PAI kelas 10. Mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan sekarang, mari kita belajar bersama-sama terkait aspek fikih dengan tema berpedoman pada sumber hukum Islam. Bersama saya, Bapak Fahmi Fazal. Bismillah. Nah, identitas UKBM 4 ini, kita berada pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di semester 1 ya, dengan kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Lokasi waktunya 2 jam pelajaran dan selama 3 pertemuan kita akan membahas UKBM 4. Dan materi pokoknya yaitu kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kompetensi dasarnya di 3.8 yaitu menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dengan indikator pencapaian kompetensi di pertemuan-pertemuan ini yaitu untuk membedakan pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad sesuai dengan ketentuan syar'i secara jelas. Dan di 4.8-nya kita menentukan suatu hukum berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Menentukan macam-macam sumber hukum Islam, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Lalu, tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran menggunakan model problem-based learning ini, diharapkan peserta didik dapat menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dari masalah kontekstual dan dapat menyelesaikan kontekstual yang berkaitan dengan berpedoman pada sumber hukum Islam, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, tujuan pembelajarannya. Lalu, materi pembelajaran kali ini, kita yaitu terkait dengan berpedoman pada sumber hukum Islam. Ada infografisnya, tadabbur, wawasan Islamnya, dan juga penerapan karakter. Proses belajarnya yaitu anak-anak coba dilihat ya, untuk UKBM kali ini buku PAI dari terbitan Kemendag kelas 10 halaman 109 hingga 137. Itu untuk secara lengkapnya ya. Tapi akan saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di roadmap UKBM ini pertama kita akan membaca Al-Quran ya. Ayo kita membaca Al-Quran. Nah, mari kita mulai ya. Perhatikan makhraj dan tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah membaca Al-Quran. Semoga pertemuan kali ini diberikan keberkahan dengan adanya pembacaan ayat Al-Quran ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita mulai kegiatan belajar satu.
Siap? Oke. Nah, pertama-tama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian hukum Islam. Dinul Islam, yaitu agama Islam, merupakan aturan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat. Nah, jadi inti dari agama Islam ini tujuannya yaitu supaya manusia mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat, ya, seperti itu. Lalu kemudian untuk memperoleh kebahagiaan tersebut, maka dibuatlah aturan-aturan yang menuntun perilaku muslim. Bagaimana seorang muslim berhubungan dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah. Lalu bagaimana seorang muslim berhubungan dengan sesama manusia, yaitu hablum minannas. Dan bagaimana ia berhubungan dengan alam semesta, yaitu hablum minal alam. Lanjut, kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki aturan atau hukum yang harus dilaksanakan oleh manusia sebagai hamba maupun sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Sehingga manusia harus memahami hukum-hukum Allah dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Seperti itu anak-anak. Kemudian, perlu diketahui bahwa sumber hukum Islam merupakan rujukan atau dasar utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam ini sifatnya dinamis, benar, dan mutlak. Jadi tidak kaku ya, karena bersifat dinamis. Dan kebenarannya itu bersifat mutlak. Tidak pernah mengalami kemandegan, kefanaan, atau kehancuran. Karena Allah sendiri yang jamin. Allah yang membuatnya dan Allah yang akan menjaganya. Seperti itu. Nah, dalil dari pengertian hukum Islam ini adalah salah satunya ada hadis dari An Anasin min ahlin himso min ashabi Mu'adz bin Jabalin. Hadis dari Anas yang diriwayatkan dari ahli Hims yang diterima dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Hadisnya seperti apa? Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada ayya ba'atha Mu'adzan ila al-Yamani qala kaifa taqdi idza urida laka qada qala aqdi bi kitabillah qala fa illam tajid fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa illam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah qala ajtahidu ra'yi wala albu fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadarahu wa qala alhamdulillah alladzi waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullah. Artinya dari Unas, dari ahli Hims, dari sahabat Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada sahabat Mu'adz, kebijakan apa yang akan engkau buat, wahai Mu'adz, buat jika dihadapkan dengan sebuah keputusan, yaitu keputusan hukum ya. Nah, sahabat Mu'adz menjawab, saya akan memutuskan dengan kitab Allah, yakni Al-Quran. Nabi bertanya kembali, jika kamu tidak mendapatkan di dalam kitab Allah, ia menjawab dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bertanya kembali, jika kamu tidak mendapatkannya pada sunnah Rasulullah dan juga tidak pada kitab Allah, ia menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapatku. Lalu Rasul menepuk dada Mu'adz seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik atas utusan Rasulnya sesuai yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dari hadis ini dapat kita pahami bahwasannya
Di hadis Muaz bin Jabal menyatakan bahwa Al-Quran, hadis, dan ijtihad merupakan sumber hukum Islam. Ketiganya dapat tidak dijadikan rujukan hukum untuk mengambil keputusan dalam menghukumi suatu perbuatan. Nah, anak-anak, Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam yang utama berisi tuntunan bagi umat Islam. Namun, tidaklah mudah berpedoman langsung kepada Al-Quran dan hadis, kecuali bagi orang yang memiliki ilmu yang cukup untuk memahaminya, yaitu ahli tafsir dan ahli hadis. Sehingga bagi orang-orang awam, orang-orang biasa ya, yang tidak menjadi ahli tafsir dan ahli hadis, tidak bijaksana mengambil langsung hukum berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Jadi bertanyalah bagi orang yang tidak mengetahui kepada ahli tafsir dan ahli hadis. Jangan berani langsung berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, karena bisa jadi kita tersesat karena tidak memahami ilmu tafsir dan ilmu hadis. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, kali ini kita akan membahas Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Bismillah. Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwa secara bahasa Al-Quran ini berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Sebab Al-Quran merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari oleh orang-orang yang mengimani kebenarannya. Apakah kalian beriman kepada Al-Quran? Insya Allah ya. Sehingga untuk orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, wajib untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Seperti itu. Kemudian, secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Ditulis dalam mushaf ya, terutama di zamannya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kan sudah mulai pembukuan dalam Al-Quran. Sehingga ditulis dalam mushaf. Mushaf itu lembaran-lembaran. Seperti yang kita baca sekarang itu mushafnya mushaf Utsmani. Nah, Quran ini diturunkan oleh malaikat Jibril secara mutawatir, berturut-turut atau berangsur-angsur, tidak sekaligus semuanya. Jadi bertahap, tergantung masalah apa yang dihadapi oleh Rasulullah atau hukum apa yang diperlukan oleh umat Islam pada waktu itu. Jadi secara berangsur-angsur sesuai waktu yang dikehendaki. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya. Yang perlu kita ketahui juga, apa sih keistimewaan Al-Quran? Secara ya, istimewanya Al-Quran itu ada 5. Pertama, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu bukan buatan manusia. Perlu kita tanamkan dalam hati secara mendalam bahwasannya Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan Nabi Muhammad yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Jadi wahyu Allah murni ya. Kemudian Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Kenapa menggunakan bahasa Arab? Dan tidak boleh ya Al-Quran itu dibaca dengan selain bahasa Arab, kecuali diterjemahkan. Pembacaannya yang dijadikan sebagai pahala, yang merupakan ibadah, adalah membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Karena itu merupakan salah satu cara untuk melindungi Al-Quran. Karena kitab-kitab sebelumnya seperti Injil, lalu Taurat, itu kan sempat diterjemahkan ke bahasa selain Ibrani, sehingga bahasa aslinya, bahasa Ibraninya hilang. Mereka tidak menggunakan bahasa-bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, sehingga hilang. Oleh karena itu Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab, dan dimanapun Al-Quran berada, di negara manapun, Al-Quran tetap menggunakan bahasa Arab dalam penyampaiannya, kecuali terjemahannya bahasa
Seperti bahasa Indonesia boleh diterjemahkan, tetapi untuk memahaminya kita harus memahami bahasa Arab. Kemudian Al-Quran merupakan hujjah. Keempat, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah SAW dan bukti kenabian. Karena dalam surat Al-Bayyinah dijelaskan bahwasannya akan datang nabi yang baru di akhir zaman yang akan membawa mukjizat, yaitu Al-Quran, membawa kebenaran, ya. Jadi Al-Quran merupakan kebenaran yang disampaikan kepada manusia melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan sebagai mukjizat terbesar Rasulullah dan bukti kenabian Nabi Muhammad, sehingga kita harus mengimani bahwasanya Al-Quran ini turun melalui Nabi Muhammad sebagai bukti kenabian, bukan buat-buatan dari Nabi Muhammad, tapi pure ini wahyu Allah. Seperti itu, ya. Dan terakhir, Al-Quran merupakan hukum. Keistimewaan Al-Quran adalah sebagai hukum. Jadi Al-Quran itu pedoman hidup umat manusia supaya tidak tersesat dalam kehidupan di dunia. Seperti itu, ya. Mari kita lanjut. Nah, kandungan Al-Quran. Perlu diketahui oleh kita, Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Kandungan Al-Quran itu pertama tauhid, kandungannya itu yaitu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kandungannya tentang ibadah, aspek ritual, ya, tentang sholat, tentang wudhu, dijelaskannya dalam wudhu. Dalam Al-Quran wudhu dijelaskan juga. Tata cara bermuamalah, tata cara menikah, tata cara berhubungan dengan manusia, itu dijelaskan ibadah. Ya. Lalu, janji dan ancaman. Apabila kita bersyukur, kata Allah dalam Al-Quran, maka akan ditambah. Apabila kufur, maka nikmat Allah akan dicabut dan siksa Allah itu amat pedih bagi orang yang tidak bersyukur. Itu janji dan ancaman Allah dalam Al-Quran. Lalu, dalam Al-Quran juga terdapat jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan terakhir ada kisah dan cerita dalam Al-Quran itu. Ada kisah tentang Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi lainnya dalam Al-Quran. Ada juga tentang kisahnya Ali Imran, kisahnya Luqman dalam Al-Quran itu, ya. Banyak kandungan Al-Quran. Yang intinya itu ada 5, ya. Kemudian dalam Al-Quran terdapat asas dalam Al-Quran untuk menetapkan hukum. Yaitu asasnya pertama untuk meniadakan kesulitan, kedua sedikit pembebanan, dan ketiga bertahap dalam menetapkan hukum. Nah, anak-anak, tentang meniadakan kesulitan, dasarnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah tidak akan membebani umat manusia selain dengan kesanggupannya. Dan di dalam Al-Quran, Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Lanjut. Kemudian, dengan dasar kedua ayat tersebut, umat Islam diperbolehkan pertama, ketika bepergian boleh mengkosor sholat dan menjamak sholat sesuai dengan syariat Islam. Syarat-syaratnya ada, ya, mengkosor dan menjamak. Coba tanyakan kepada ustadz-ustadz kalian di sekitaran lingkungan kalian tentang kosor dan jamak apabila belum mengetahui. Kedua, ketika sulit melaksanakan sholat dengan berdiri, maka kita boleh melakukannya dengan cara duduk, berbaring, bahkan ketika kita tidak bisa bergerak, hanya bisa berkedip saja, sholat tetap harus dilaksanakan, meskipun dengan mengedipkan mata saja. Karena tidak ada kesulitan dalam melaksanakan ibadah dalam agama Islam. Lalu,
Kita boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan bila sedang menjadi musafir atau dalam perjalanan. Seperti perjalanan yang jauh menguras waktu sehingga kita kecapean, misalnya perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, itu kan jauh ya, ataupun Jakarta ke Bali misalkan, perjalanan darat tentu sangat capek. Kita boleh untuk ber, apa, berhenti berpuasa sejenak, ya, 1 hari, 2 hari selama perjalanan berlangsung kita boleh untuk tidak berpuasa apabila dibutuhkan ketika dalam perjalanan. Misalnya takut kita kecapean, lalu pingsan dan sebagainya. Kan kita dalam perjalanan khawatir ya, kita tidak boleh tidak di boleh tidak berpuasa ya ketika bulan Ramadan. Lalu, bila tidak menemukan air, kita boleh bertayamum sebagai pengganti wudhu. Dan terakhir, kita boleh dalam keadaan terpaksa yang mengancam nyawa, dibolehkan memakan makanan yang haram seperti babi. Itu dibolehkan, misalnya kita tidak lagi ada makanan lain kecuali babi, misalnya di dalam hutan karena kita tersesat, terjebak misalnya ya, dalam hutan belantara yang sangat dalam. Kita boleh memakan makanan yang haram apabila keadaan mengancam nyawa, terpaksa sekali gak ada makanan, habis makanan kita, misalnya boleh. Karena dalam Islam tidak ada kesulitan, meniadakan kesulitan dalam Islam itu. Kemudian, sedikit pembebanan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 101 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal yang diterangkan kepadamu yang justru menyusahkanmu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan bimbingan kepada hambanya agar mereka menerima apa yang telah diturunkannya dan yang telah disampaikan oleh Rasul kepada mereka agar mereka tidak mengajukan pertanyaan yang bermacam-macam. Bila jawabannya tersebut akan memberatkan dan menambah beban mereka dalam menjalankan kewajiban. Kemudian, di dalam Al-Quran itu bertahap dalam menetapkan hukum. Sebagai contoh, dalam masalah haramnya minuman keras. Minuman keras itu haram kan? Nah, proses pengharamannya itu tidak sekaligus anak-anak, tetapi berangsur-angsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian berikutnya Allah menurunkan Quran surat An-Nisa ayat 43 sebagai fase kedua tentang larangan khamar, yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Jadi waktu itu orang-orang masih ada yang mabuk, tapi Allah melarang ketika mau sholat, jangan mabuk. Kita harus sadar karena sedang menghadap Allah. Itu larangan fase kedua. Lalu fase ketiga, berikutnya larangan yang sangat keras ini ya. Larangannya itu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ini tahap ketiga dalam melarang orang-orang untuk minum minuman keras. Jadi bertahap dalam fase hukumnya itu. Maka dalam mempelajari Al-Quran kita perlu bimbingan ustadz atau ahli tafsir atau guru-guru PAI misalnya supaya kita tidak tersesat dalam pemahaman yang keliru seperti itu ya. Nah, kedua, macam-macam hukum dalam Al-Quran.
Dalam Al-Quran itu ada 3 hukum ya. Pertama, hukum i'tiqadiyah atau akidah, yaitu hukum terkait masalah keimanan dan kepercayaan yang tercermin dalam rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6 ya. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid dan atau ilmu kalam tentang akidah. Lalu ada hukum khuluqiyah tentang akhlak berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Karena setiap muslim dituntut untuk memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak. Dan ketika ilmu syariah, yaitu hukum yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut dengan hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih. Hukum amaliyah dalam Al-Quran terbagi dalam 6 jenis. Yaitu pertama hukum ibadah, yaitu hukum yang berkaitan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti salat, zakat, puasa, haji yang itu tercermin dalam rukun Islam. Kemudian hukum muamalah, hukum yang berkaitan antara hubungan sesama manusia mengenai harta benda dan segala hak milik yang berupa materi seperti jual beli, gadai, riba dan sebagainya itu hukum muamalah. Lalu ada hukum perkawinan, yaitu hukum yang berkaitan dengan keluarga seperti pernikahan, perceraian, adopsi anak dan sebagainya. Itu semua diatur dalam Al-Quran. Selanjutnya, ada juga hukum waris ya. Jadi kalau kalian menerima warisan ya, ada pembagian warisan, maka hukum yang berkaitan dengan harta benda dan yang disebabkan dengan kematian ini, hukum waris terdapat dalam Al-Quran. Coba baca dulu hukum waris tersebut ya. Jangan langsung pembagian waris tanpa adanya pemahaman yang terkait dengan Al-Qur'annya. Lalu ada hukum jinayat, yaitu hukum yang berkaitan dengan jiwa, akal, kehormatan manusia, seperti pembunuhan, zina, menuduh zina, pencurian, perampokan, kudeta, dan murtad, itu semua diatur dalam Al-Quran ya. Kita dilarang membunuh, dilarang berzina, dilarang mencuri, itu ada dalam Al-Quran hukumnya. Lalu ada terakhir hukum siasa, yaitu hukum yang berkaitan dengan negara, seperti imamah, kenegaraan, wizarah, kementerian, hubungan luar negeri, dan sumber keuangan negara, misalnya itu hukum siasa, secara tidak langsung disebutkan juga diatur dalam Al-Quran ya. Seperti itu anak-anak. Alhamdulillah, aktivitas kita dalam pembelajaran kali ini telah selesai, sehingga kita harus melaksanakan aktivitas 5.5, yaitu tugas kalian kepada ketua kelas ya, tolong buatlah 5 kelompok. Masing-masing kelompok mencari 5 ayat Al-Quran beserta terjemahnya dengan ketentuan kelompok 1 ayat tentang tauhid, kelompok 2 ayat tentang ibadah, kelompok 3 ayat tentang janji dan ancaman, kelompok 4 tentang jalan mencapai kebahagiaan dunia akhirat, dan kelompok 5 ayat tentang kisah dan cerita. Kelima kelompok ini harus menulis dalam bentuk laporan di Microsoft Word, lalu kumpulkan via email fahmismansa20@gmail.com. Nah, anak-anak, terima kasih ya atas pembelajaran kali ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Mohon maaf apabila Bapak Fahmi banyak salah dalam penyampaiannya. Kita masih sama-sama dalam tahap belajar ya. Saya belajar untuk menyampaikan ilmu dan kita bersama-sama berbagi ilmu dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan berkah dari pertemuan kali ini. Yang sedang sakit disembuhkan dan yang sehat tetap disehatkan dan selalu fit, tetap jaga kesehatan. Semangat selalu dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.